Otherworldly Evil Monarch, Bab 33, Judul, Sebuah Toko Kecil dalam Hujan Lebat. Hujan lembut rintik-rintik di atas topi hujan bambu. Jun Xie meninggalkan kediaman keluarga Jun dengan cepat melalui pintu samping dan berjalan ke jalan utama. Jalan utama yang dulunya ramai dengan aktivitas dan pejalan kaki, kini kosong karena hujan lebat yang tiba-tiba turun. Namun, toko-toko di kedua sisi dipenuhi oleh kerumunan orang. Sesekali, suara tawa atau kutukan bisa terdengar keluar dari toko. Di bawah hujan lebat, suara keributan itu seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi. Jun Xie berjalan sendirian di tengah hujan lebat, menyaksikan hujan berubah menjadi tirai antara langit dan bumi. Saat hujan deras di topi hujan bambunya, Jun Xie merasakan ketidakberartian dan kesepiannya sendiri. Jadi bagaimana jika dia adalah pembunuh nomor satu di dunia di masa lalunya? Jadi bagaimana jika dia diberikan kesempatan besar untuk mengatasi kematian, pindah ke dunia lain? Jadi bagaimana jika dia berhasil mendapatkan harta karun misterius yang tak terkira, pagoda Hongjun? Jadi bagaimana jika dia memiliki kesempatan untuk mempraktikkan Art of Unlocking Heaven's Fortune yang misterius? Pada akhirnya, dia hanyalah tetesan air di tengah samudera antara langit dan bumi. Sangat kecil, sangat menyendiri, sangat kesepian. Para pendahulu tidak akan pernah bertemu dengan leluhur mereka. Penerus tidak akan pernah bertemu dengan keturunan mereka. Dengan santai mempelajari langit dan bumi, namun sendirian dan rendah diri. Jun Xie tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa dia seharusnya menulis puisi ini. Lahir di dunia lain, dia benar-benar seorang pria tanpa preseden dan tanpa keturunan. Keturunan sejati Yan dan Huang di dunia ini tidak lain adalah dirinya sendiri. TL, keturunan Yan dan Huang, mewakili Han Cina hari ini. Hujan lebat dan kabut yang menyertainya sangat lebat, air menutupi setiap inci tanah. Hujan dan kabut menutupi langit, menyebabkan segalanya menjadi ilusi dan kabur. Bahkan hujan deras di sekitarnya sepertinya telah kehilangan suaranya. Jun Xie tiba-tiba merasa seolah-olah semuanya adalah mimpi, setiap orang dan setiap masalah tidak ada lagi. Hanya ada dia, berjalan sendirian melewati hujan lebat. Jun Xie tiba-tiba merasa seolah-olah dia adalah hantu, atau mungkin dia hanya berjalan dalam tidur, langkah kakinya yang berat bergema di tengah hujan, namun itu terdengar begitu jauh. Perasaan tidak lengkap ini menyebabkan Jun Xie yang merupakan seorang pembunuh berdarah dingin merasa rapuh dan lemah. Dia tiba-tiba menemukan dirinya menghadap ke tempat yang gelap dan menyadari bahwa dia tanpa sadar telah keluar dari jalan utama menuju sebuah gang sempit. Di tengah hujan, tiang bambu berdiri miring dari toko, dipilih karena digantung mencolok. Dari dalam tercium bau anggur. Satu-satunya cara untuk mengatasi kesedihan adalah dengan menutupinya. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kekhawatiran adalah anggur. Jun Xie ragu-ragu sejenak sebelum masuk ke toko anggur. Toko itu hampir tidak memiliki siapapun di dalamnya. Itu memiliki 15 meja, namun semuanya kosong. Mempertimbangkan betapa lebatnya hujan, wajar saja jika bisnis toko terpengaruh. Apalagi mengingat betapa kecilnya toko ini. Tapi, di sudut toko, satu orang duduk. Mengenakan topi hujan bambu yang menutupi wajah, dia duduk dan membantu dirinya sendiri. Dia tampak menghibur dirinya sendiri, tetapi sepertinya dia merasa kesepian dan kesepian. Jun Xie secara acak memesan 2 lauk pauk dan 1 kendi anggur. Dia kemudian duduk diam di sudut, membantu dirinya sendiri untuk itu juga. Dia sendirian di sebuah toko kecil di tengah hujan lebat. Cangkir ini aku bersulang untuk mereka yang telah aku bunuh di kehidupan masa laluku. Maafkan aku, karena tidak ada kesempatan bagimu untuk membalas dendam. Gul, cangkir ini aku bersulang untuk mereka yang hidupnya akan aku ambil dalam hidup baruku. Maafkan aku, karena kamu ditakdirkan mati oleh tanganku. Bersulang, cangkir ini aku bersulang untuk guru dan sesama saudara laki-laki dan perempuan. Aku berharap kamu sukses dalam misi kamu. Semoga kamu semua bisa pensiun dini dan menjalani kehidupan yang damai. Cangkir ini aku bersulang. Jun Xie minum sendirian, cangkir demi cangkir. Tanpa membuat satu suara pun, dia menuangkan semua emosinya, semua ratapannya, semua kesepiannya ke dalam cangkir anggur dan meminum semuanya. Semuanya mengalir bersama anggur ke perutnya. Mulai hari ini dan seterusnya, di dunia ini, aku Jun Moxi. Jun Xie, pembunuh nomor 1 dari dunia lain tidak lebih dari ingatan yang jauh. Anggur di toko kecil bukanlah sesuatu yang luar biasa, rasanya agak lemah.
Sebagai seseorang yang terbiasa meminum wine berkualitas tinggi, wine ini sebenarnya agak sulit untuk diminum oleh Jun Xie. Namun, pikiran Jun Xie saat ini tidak mempertimbangkan apakah anggur itu enak atau tidak. Bahkan jika dia diberi anggur peri surgawi, dia tidak akan bisa merasakannya. Yang bisa dia rasakan sekarang hanyalah kepahitan, kegetiran, dan kesedihan. Di dalam dunia yang tidak dikenal ini akan menjadi satu-satunya saat dia menuruti perasaan lemah ini. Mulai sekarang, aku akan merangkai jalur Raja Iblis. Jalan berdarah besi. Mulai saat ini, aku akan memanfaatkan segunung tulang dan lautan darah dari masa laluku untuk mencapai reputasi tak tertandingi sebagai Raja Iblis sekali lagi. Raja Iblis dunia lain adalah aku, Moxie. Secangkir lagi ditenggak, tetapi Jun Xie belum merasa mengantuk. Dia terus menuangkan satu cangkir demi satu cangkir, meneguknya. Jun Xie tidak menyadari bahwa tindakannya yang aneh di mana dia membuang semua yang dia temui, seolah-olah dia adalah satu-satunya di dunia ini, telah benar-benar memisahkannya dari segalanya, langit, tanah, angin, hujan. Itu adalah kesepian mandiri seseorang yang ditinggalkan oleh dunianya sendiri. Perasaan samar kegembiraan, kesendirian dan kesepian, semua menyatu dengan sempurna menjadi satu di tubuhnya. Baru pada saat inilah Jun Xie tetap menjadi Jun Xie, pembunuh nomor satu yang misterius dan bukan Jun Moxie. Di sudut toko, satu-satunya pelanggan yang hanya melirik Jun Xie ketika dia masuk sekarang menatap Jun Xie dengan penuh perhatian. Dia memperhatikan saat Jun Xie duduk sendirian, meminum kesedihannya, memancarkan bentuk kesepian yang elegan. Toleransinya dalam dan jauh melampaui rata-rata orang, menyebabkan dia menjadi penasaran. Jun Xie sendiri tidak tahu berapa banyak anggur yang dia minum. Dia hanya terus mengangkat cangkirnya. Saat dia hendak minum secangkir lagi, dia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara. Saudara ini adalah peminum yang luar biasa. Sekarang di luar hujan deras, hanya ada kita berdua di sini. Karena kita memiliki pertemuan yang menentukan, bagaimana menurutmu kita minum bersama? Jun Xie mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pelanggan telah meletakkan topi hujan bambunya, memperlihatkan wajah yang bermartabat, menunjukkan aura bergengsi tanpa marah. Tatapannya selembut air saat dia tersenyum pada Jun Xie. Jun Xie tertawa. Dia mengulurkan tangan, melepaskan topi hujan bambu di kepalanya, dan membiarkannya menggantung. Angin dan hujan musim gugur yang mencemaskan membuat manusia berhenti. Bagi kita untuk bertemu di sini seperti ini memang pekerjaan takdir. Karena ini adalah takdir, mengapa kita tidak boleh minum bersama? Silahkan. Pihak lain tidak menyangka Jun Xie masih sangat muda dan terkejut sejenak sebelum tertawa. Memang, mengamati takdir lebih baik daripada menawarkan rasa hormat. Dia kemudian memesan beberapa hidangan lagi dan 2 kendi anggur. Memegang cangkir anggur, dia datang dan duduk di depan Jun Xie. Dia tersenyum dan bertanya, "Anak muda yang luar biasa sepertimu benar-benar langka di kota ini. Aku ingin tahu dari keluarga besar mana generasi muda ini berasal?" "Generasi muda keluarga hebat?" Jun Xie tertawa dan menjawab dengan jijik. "Mengambang tanpa nama melalui dunia, memperlakukan dunia manusia sebagai sebuah permainan, jangan tanya tuan-tuan namanya. Mungkinkah di mata saudara ini, hanya seseorang dari keluarga besar yang dapat memiliki sikap yang luar biasa? Oh, hehe, ini benar-benar kesalahan aku. Kalau begitu tolong pertimbangkan cangkir ini sebagai hukuman aku." Pria parubaya itu mengangkat cangkirnya dan meneguknya. Gerakannya santai dan bebas dari perawatan. Mengamati wajahnya, Jun Xie sejak itu menyimpulkan bahwa orang ini bukan orang biasa. Aura yang dipancarkan dari alisnya kaya dan memaksa, setiap gerakan yang dilakukan sangat elegan, menunjukkan keahlian dan perhatian yang luar biasa. Beberapa kekuatan spiritual terus mencari di dalam toko kecil dari luar, diyakini dari pengawal orang ini. Orang ini pasti seseorang dengan kedudukan tinggi dan tidak mudah untuk ditemui. Melihat orang seperti itu mengakui kesalahannya sendiri terhadap orang secara acak dan bahkan tersenyum saat dia menghukum dirinya sendiri, Jun Xie merasa pendiriannya terhadap orang ini berubah. Aku meminta nama terhormat adik laki-laki." Pria itu meneguk anggur saat dia melihat Jun Xie. Aura ketidakpedulian Jun Xie menyebabkan pria ini menjadi sangat tertarik dengan identitasnya.